Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Askia Pinta Dano dari Perawatan Unan. Bisa sebutkan nama dan senangnya dipanggil apa? Nama saya Aisyah Kalila Dano, saya biasa dipanggil Ai. Baik Ai, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sesuai dengan janji kita kemarin bahwa hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik beserta pemeriksaan lainnya untuk mengetahui bagaimana status kesehatan Ai dan apa masalah-masalah kesehatan yang Ai hadapi. Waktunya kurang lebih 15 menit. Ai maunya di mana? Di sini saja. Di sini saja, baik. Baik Ai, kita mulai saja pemeriksaannya ya. Ai maunya sambil duduk atau berbaring? Berbaring. Silahkan berbaring. Bisa disebutkan nama lengkapnya tadi siapa? Aisyah Kalila. Umurnya? 19. Apakah Ai tahu berat badan dan tinggi badannya? Tahu. Berapa berat badannya? Berat badan 45. Tinggi 154. 154. Ini kapan pengukuran terakhirnya? 6 bulan yang lalu. Baik. Saja kita ukur suhu nadi, tekanan darah, dan pernafasannya ya. Saya akan meletakkan termometer ini di ketiak Ai. Isi. Kita ukur tensinya ya. Baik, tensinya 110/60 ya. Di sini kita ukur nadinya ya. Tensi ya. Suhunya 35,9 ya. Baik, kita selesai. Untuk pernafasannya itu ada 16 kali dan nadinya 74 kali per menit ya. Baik Ai, apa keluhan Ai sekarang? Kadang-kadang suka sakit kepala sebelah. Lalu? Susah tidur. Pernah memiliki riwayat penyakit yang diderita? Enggak. Atau punya penyakit turunan? Enggak. Pernah dirawat sebelumnya? Lalu apakah Ai pernah mengkonsumsi obat-obatan? Lalu kita akan lihat genogram Ai ya. Ai anak keberapa? Anak kedua. Dari berapa saudara? Ketiga. Yang pertama? Perempuan semua. Perempuan semua. Lalu orang tua Ai masih lengkap? Masih. Ibu Ai anak keberapa? Anak kedua. Anak kedua dari berapa orang bersaudara? Dari 4 orang bersaudara. 4 orang bersaudara. Yang pertamanya? Perempuan semua. Perempuan semua juga. Orang tua ibu masih lengkap? Masih. Kakek meninggal. Kakek meninggal. Berarti nenek aja masih hidup. Ya. Kalau ayah Ai anak keberapa? Anak ketiga. Anak ketiga dari berapa orang bersaudara? Dari 5. 5 orang. Yang pertama? Yang pertama perempuan. Yang kedua? Laki-laki. Yang ketiga ayah saya. Yang keempat laki-laki. Yang kelima perempuan. Orang tua ayah Ai masih lengkap? Enggak. Berarti dia meninggal keduanya ya? Ya. Kalau
ayah dari ibu Ai meninggal karena apa? Stroke. Stroke. Kemudian ibu dari ayah Ai meninggal karena apa? Karena demensia. Demensia. Kalau kakek Ai dari ayah Udah tua aja meninggal. semua. Baik. Apa pandangan Ai terhadap penyakit? Penyakit itu seperti cobaan atau karena pola hidupnya tidak sehat atau apa? Seperti karena pola hidup tidak sehat. Pola hidup tidak sehat. Apakah pernah menggunakan tembakau, alkohol, atau obat-obatan lainnya? Tidak. Apakah Ai punya alergi? Tidak. Tidak juga. Apakah Ai punya diet atau suplemen khusus dari dokter atau apapun? Kalau nafsu makan sekarang normal atau menurun? Normal. Ada perubahan berat badan dalam 6 bulan terakhir? Tidak. Tidak ada. Ada kesulitan menelan? Tidak. Kalau gigi atas sama bawah masih lengkap? Masih. Ada riwayat masalah kulit enggak? Tidak. Kalau pagi hari Ai biasanya makan apa? Makan roti, teh. Kalau siang? Siang jajan. Jajanan. Biasanya jajannya makan apa? Nasi goreng. Mie goreng. Tahu. Itu. Kalau malam? Kalau malam makan nasi. Makan nasi. Itu biasanya lauknya ikan, ayam, daging. Punya pantangan makanan enggak? Seperti alergi makanan atau Tidak. Lalu bagaimana kebiasaan BABI per hari? Misalkan berapa kali sehari? 2 kali sehari. 2 kali sehari. Itu teratur atau tidak? Teratur. Teratur. Bagaimana bentuk warna dan baunya? Normal. Normal. Berarti nggak encer ya? Bagaimana dengan BAK berapa kali sehari? 5 mungkin. 5 kali kira-kira ya. Warnanya? Normal kok. Normal aja. Apa ada BAK berlebih enggak di malam hari? Misalkan sering terbangun karena ingin BAK seperti itu tidak ada. Apakah ada darah dalam buang air kecilnya? Tidak. Nyeri saat buang air kecil? Tidak juga. Ada kesulitan menahan pipis enggak? Tidak. Alat bantu dalam BAK dan BAB-nya ada enggak? Memakai alat bantu? Enggak. Seperti apa tuh namanya? Kateter, spot, tidak ada. Lalu dalam kehidupan sehari-hari Ai menjalankan kegiatan itu mandiri atau dibantu? Mandiri, seperti makan sendiri gitu ya. Mandi semua normal ya. Kalau berjalan, naik tangga, berbelanja itu normal, mandiri. Berarti tidak ada menggunakan alat bantu ya. Lalu kekuatan otot Ai bagaimana? Ada pelemahan otot atau biasa saja? Ada keluhan saat beraktivitas tidak? Misalkan saat berlari, nyeri? Tidak ada. Lalu kebiasaan tidur Ai menjelang tidur apa? Bermain HP. Main HP. Itu main HP-nya kira-kira berapa lama sebelum tidur? 2 jam. 2 jam sebelum tidur. Lalu jumlah jam saat tidur malam itu berapa lama? 4 jam. 4 jam. Kalau tidur siang atau tidur sore ada enggak? Tidur siang ada. Berapa lama? 2 jam. 2 jam. Jadi tidur sore enggak ada ya? Setelah bangun tidur biasanya merasa segar enggak? Ya. Iya. Ada masalah-masalah saat tidur? Sudah tidur. Sulit tidur. Jadi setiap hari itu sulit tidur ya? Iya. Saat sulit tidur itu Ai mengonsumsi obat-obatan enggak sebelum tidur? Tidak. Apakah sebelum tidur itu sering minum kopi atau apa gitu? Kalau minum kopi kadang-kadang. Kadang-kadang minum kopi juga. Lalu dalam sehari-hari Ai menggunakan bahasa apa? Bahasa Indonesia.
Bahasa Indonesia. Bagaimana tingkat kecemasan Ai dalam sehari-hari? Gitu, normal atau Normal. stres atau bagaimana? Normal. Normal aja. Ai memiliki kemampuan membaca dalam bahasa Indonesia. Bagaimana dengan pendengaran Ai? Normal. Normal. Ada cairan enggak Enggak. keluar dari telinga menggunakan alat bantu dengar? Enggak. Kalau penglihatan Ai ganggu atau ya? Iya. Memakai kacamata? Lensa kontak? Iya. Iya, kacamata lensa kontak. Itu minusnya atau lensanya itu berapa? 4. Itu minus atau plus? Minus. Minus. Itu kanan kiri atau keduanya? Beda. Beda. Kalau kanannya berapa? Kalau kanannya 4, kalau kirinya 3,5. Ada sensasi kepala berputar yang secara tiba-tiba nggak Ai rasakan? Enggak. Ada merasakan nyeri-nyeri seperti sakit kepala, migrain atau itu ada nggak? Ya, migrainnya kadang-kadang atau sering atau setiap hari? Kadang-kadang. Berapa kali dalam seminggu? Kalau seminggu 4 kali. 4 kali dalam seminggu. Apa kira-kira penyebabnya itu migrainnya? Mungkin karena pola makan. Pola makan. Kemudian? Kurang tidur tadi. Kurang tidur tadi. Lalu biasanya kalau banyak tugas atau apa-apa gitu sering migrain juga nggak? Iya. Seperti apa migrainnya yang Ai rasakan itu? Nyerinya seperti apa? Berdenyut-denyut. Nyut-nyut. Itu di mana? Di kepala sebelah kiri. Sebelah kiri sebenarnya. Itu menjalar ke seluruh kepala atau di sebelah situ aja? Di titik itu aja. Titik itu aja. Kalau dari 1 sampai 10 kira-kira skalanya berapa? 6 sampai 7. Dalam 1 kali nyeri itu biasanya berapa lama? 30 menitan. Itu tuh tiba-tiba aja mendadak atau bertahap? Tiba-tiba. Tiba-tiba. Nyerinya sudah berapa lama ya rasakan? Udah 1,5 tahun. 1,5 tahun. Jadi untuk mengatasi nyeri ini belum ada minum obat atau berobat atau apa? Biasanya kalau seperti itu apa yang dilakukan? Tidur. Tidur aja. Setelah tidur itu berkurang nggak? Berkurang, hilang. Baik, apa pekerjaan Ai? Tamat SMA. Tamat SMA, berarti mau masuk kuliah ya? Kalau misalkan Ai ada masalah itu biasanya sistem pendukungnya siapa? Orang tua. Lu apa biasanya kegiatan sosial Ai selama seharian? Nongkrong sama teman. Kapan tanggal menstruasi terakhir? Tanggal 10. 10 bulan ini atau bulan kemarin? Bulan kemarin. Bulan kemarin. Apakah ada masalah sama menstruasi? Tidak. Lalu melakukan pemeriksaan payudara enggak? Ada. Itu berapa kali? Setiap hari. Kemudian pernah mengalami suatu kehilangan atau tidak ada ya? Kalau ada masalah biasanya apa yang dilakukan? Berdoa. Lalu ada penggunaan obat-obat untuk stres? Tidak. Bagaimana emosi Ai sehari-hari? Stabil, santai ya. Agama Ai? Islam. Ada pantangan enggak dalam keagamaan? Ada. Misalnya? Makan babi, pokoknya haram-haram ya. Apa pengaruh agama dalam kehidupan sehari-hari bagi Ai? Sangat utama ya. Baik Ai, kita sudah selesai melakukan pengkajian, terusnya kita melakukan pemeriksaan fisik ya. Baik Ai, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik head to toe ya. Untuk itu pertama-tama kita akan melakukan pemeriksaan kulit kepala dan rambut. Untuk itu bisakah Ai buka jilbabnya sedikit? Permisi ya.
bisa tengok ke depan lagi. Kalau seperti ini sakit? Tidak. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan mata ya. Untuk itu bisa lihat ke depan. Coba tengok ke atas, ke bawah. Baik, perhatikan ke depan ya. Lalu di sini saya ada punya pena. Bisa Ai perhatikan gerakannya ya. Ya, bagus sekali ya Ai. Selanjutnya Ai perlihatkan ke depan, matanya, kepalanya tidak boleh bergerak, leher tidak boleh bergerak. Nanti penanya saya gerakkan ke sisi kepala Ai. Nanti Ai bilang stop saat tidak terlihat ya. Stop. Selanjutnya sebelah sana ya. Stop. Baik. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan matanya. Apakah ini sakit? Tidak. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan hidung. Bisa dilihat ke depan, bisa mendongak ke atas. Baik, lihat ke depan lagi. Seperti ini apakah sakit? Tidak. Seperti ini? Tidak. Seperti ini? Tidak. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan telinga. Untuk itu apakah Ai bisa membuka sebelah jilbabnya? Oh ya. Permisi ya. Di telinganya ada sedikit serumen atau kotoran. Nanti bisa dibersihkan ya. Setelah lagi coba kita lihat. Sama ya. Lalu saat saya pegang bagian ini sakit tidak? Tidak. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan mulutnya. Kita lihat ke depan. Coba coba lihat ke buka ke atas sedikit. Keluarkan lidahnya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan leher. Untuk itu bisa dibuka jilbabnya sedikit. Ya. Permisi ya. Coba lihat ke samping Ai. Ke samping lagi. Jika saya tekan ini, apakah sakit? Tidak. Coba menelan. Kalau di sini? Tidak. Coba menelan. Tidak. Kalau di sini, apakah sakit? Tidak. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dada dan perut. Untuk itu Ai berbaring lagi ya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dada dan perut. Dada ini terdiri dari pemeriksaan paru-paru, jantung, dan payudara. Sementara perut itu nanti kita lakukan setelah pemeriksaan dada. Kita lakukan pemeriksaan dada dulu ya. Sebelumnya bisa Ibu buka kancing bajunya. Baik. Pertama-tama kita lihat dulu kondisi dadanya ya. Tidak ada bengkak dan kemerahan ya. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi pada dada. Bisa Ai bernafas. Coba bilang 77. 77. 77. 77. 77. Selanjutnya kita akan melakukan perkusi pada dada. Permisi ya.
Selanjutnya kita akan melakukan auskultasi untuk mendengar suara nafas saya. Kita bernafas. Dan lagi. 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 Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan jantung. Kita tengok dulu ya. Apakah ini sakit? Kita dengar dulu ya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan payudara. Kita lihat dulu ya. Baik, tidak ada pemekakan atau kemerahan ya. Selanjutnya saat saya pegang di sini, apakah sakit? Tidak. Sakit? Tidak. Baik. Bisa diangkat tangannya seperti ini, belakang kepala. Apakah di sini sakit? Tidak. Sini. Di sini sakit. Tidak ada nyeri dan pembengkakan ya. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan abdomen atau perut. Kita lihat dulu. Tidak ada pembengkakan ya. Jadi kita dengar dulu ya. Baik, tidak ada hal yang aneh ya. Bising ususnya juga terdengar 16 kali per menit, normal. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan genitalia. Sebelumnya saya ingin tanya, apakah ada pembengkakan di area genitaliae? Tidak. Di area anus? Apakah ada keluar sekret seperti cairan-cairan saat pipis atau di celana? Tidak ada. Lalu apakah saat buang air besar itu ada keluar seperti daging dari anus? Nyeri saat BAB dan BAK? Tidak ada. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan ekstremitas atas dan bawah, itu terdiri dari kaki dan tangan ya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan ekstremitas atas, yaitu terdiri dari kedua tangan Ai. Pertama-tama Ai bisa luruskan tangannya ke depan seperti ini. Lalu diturunkan kembali, diangkat lagi. Apakah ada sakit? Tidak. Lalu digenggam. Apa sakit? Seperti ini lagi. Tutup lagi. Sakit. Lalu seperti ini. Sakit. Coba luruskan kembali. Lagi. Sakit. Lalu luruskan tangan Ai ke depan. Saya akan mencoba mendorongnya. Apakah sakit? Lalu diluruskan seperti ini. Saya akan mencoba mendorongnya lagi. Nanti ditahan ya. Baik. Silakan diturunkan lagi. Lalu selanjutnya kita akan melihat
CRTI, bisa dilihat kukunya sebentar. Normal ya, berarti darahnya juga normal. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan ekstremitas bawah, yaitu kaki. Sebelumnya saya lihat dulu ya, kakinya bisa diangkat sedikit celananya ke atas. Sebelah lagi. Baik. Sekarang coba diangkat kakinya sebelahnya lagi. Lalu saat saya angkat seperti ini, apakah sakit? Sebelahnya lagi. Apakah sakit? Coba melakukan itu pada jari kakinya, di kerut. Sakit? Coba sekarang coba kakinya dilipat, turunkan lagi sebelahnya, lakukan lagi. Apakah sakit? Coba diangkat kakinya ke atas, nanti saya dorong. Coba ditahan ya. Sebelahnya lagi. Nanti kita akan melakukan pemeriksaan refleks pada kaki. Ini sih ya. Untuk analisa data dan diagnosa keperawatan pada pasien tersebut, dengan data objektif terdapat lingkaran hitam di bawah mata, kalian tampak lemas dan pucat, konjungtiva anemis, bicara kurang bersemangat, dan data subjektif klien mengeluh sulit untuk tidur setiap hari, waktu tidur malam 4 jam padahal normalnya 8 jam, dan klien mengatakan bermain handphone sebelum tidur selama 2 jam dan terkadang meminum kopi sebelum tidur, sehingga diagnosa keperawatan yang muncul adalah gangguan pola tidur berhubungan dengan pola tidur yang tidak sehat. Kemudian analisa kedua, yaitu data objektif, skalanya di 7, klien tampak lemas dan pucat. Data subjektif, klien mengeluh terkadang sakit kepala, di mana sakit kepala tersebut sebelah kiri, sebanyak 4 kali seminggu. Klien mengatakan nyeri seperti berdenyut dan tidak menjalar. Klien mengatakan nyeri selama 30 menit, dan klien mengatakan nyeri datang tiba-tiba, sehingga diagnosa keperawatannya yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik. Kemudian analisa data ketiga, yaitu data objektifnya terdapat lingkaran hitam di bawah mata, klien tampak lemas dan pucat, bicara kurang bersemangat, dan klien mengatakan waktu tidur malam hari 4 jam, dan klien mengatakan sering bermain handphone sebelum tidur selama 2 jam dan terkadang minum kopi sebelum tidur. Di mana diagnosa yang muncul yaitu defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang pengetahuan pola tidur yang sehat. Tadi kita sudah melakukan pengkajian dan pemeriksaan fisik head to toe terhadap status kesehatan AI. Nah, sesuai dengan keluhan AI tadi, AI mengalami gangguan tidur, yaitu mengalami insomnia dan mengalami migrain yang disebabkan oleh gangguan tidur itu. Jadi setelah kita lakukan pengkajian tersebut, maka AI mengalami gangguan pola tidur. Gangguan pola tidur itu adalah di mana ketidakmampuan individu untuk terlelap atau tidur sehingga waktu tidur dari individu tersebut mengalami penurunan yang normalnya itu 8 jam per hari. AI kan mengalaminya cuma 4 jam per hari. Nah, gangguan tidur itu sendiri dapat menyebabkan keletihan, stres, dan gangguan fisik lainnya dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Terlebih pada siang hari, AI akan mengalami penurunan status fisik seperti kelelahan, sering mengantuk, dan sebagainya. Kemudian penyebab dari gangguan pola tidur tersebut dari yang kita kaji tadi, itu AI sering menggunakan handphone itu sebelum tidur, itu 2 jam sebelum tidur, dan meminum kafein sebelum tidur. Nah, sebenarnya penggunaan smartphone dan kafein itu sendiri yang menyebabkan AI sulit tidur. Jadi untuk memperbaiki siklus tidur AI itu, AI dapat melakukan aktivitas fisik sebelum tidur
seperti berjalan-jalan atau olahraga kecil lainnya yang dapat menyebabkan tubuh itu lelah dan akhirnya mudah untuk tidur. Lalu jauhi penggunaan smartphone itu sebelum tidur dan menggunakan kafein. Nah, lebih baik itu kalau ingin minum itu sebaiknya minum susu. Kemudian sebelum tidur, dapat melakukan aktivitas rutin lainnya seperti beribadah, membaca buku, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat menunjang untuk tidur. Selain itu, untuk gangguan pola tidur ini sendiri itu sebenarnya dapat ditanggulangi dengan cepat. Jadi Ai dapat memulainya malam ini dengan menjauhi penggunaan smartphone dan sebagainya. Nah, Ai juga dapat melakukan yoga sebelum tidur atau latihan nafas dalam sebelum tidur. Nah, untuk itu minggu depan akan saya kaji bagaimana perubahan pola tidur Ai ini. Apakah ada pertanyaan? Oh, tidak. Dapatkah Ai ulang kembali apa yang dapat Ai lakukan agar mencegah Ai mengalami gangguan pola tidur lagi? Melakukan kegiatan kecil seperti olahraga tadi, supaya kelelahan dan cepat tidur. Itu tidak menggunakan smartphone dan minum kafein. Seharusnya minum susu sebelum tidur. Baik, tampaknya Ai sudah mengerti bagaimana perasaan Ai setelah kita melakukan pemeriksaan fisik tadi dan menemukan masalah kesehatan Ai tadi dan menemukan solusinya juga. Saat datang. Lebih tenang ya. Baik, minggu depan saya akan kembali lagi untuk mengecek bagaimana perkembangan kesehatan Ai. Sekian dulu, saya permisi. Assalamualaikum.